Oke. Terima kasih atas sarannya ya. Saya tadi lupa. Oke, ada pertanyaan mengenai video yang saya tampilkan? Jadi di video terakhir saya sudah masuk ke pembahasan mengenai direct foyer ya. Oke, mungkin ada baiknya kalau saya mulai share screen. Sebentar. Ada problem. Oke, saya agak kesulitan men-share videonya. Kenapa ini? Oke. Layarnya sudah terlihat, layar yang saya share? Sudah, Pak. Oke, tulisannya apa? Deret dan transformasi Fourier. Oh iya. Ya, jadi kita akan masuk ke sini ya. Ini yang video yang saya sudah bahas di pertemuan lalu. Sorry. Oops. Mana sih layarnya yang saya share ini? Oke. Jadi di sini kita akan membahas atau kita sudah menurunkan apa yang dinamakan sebagai direct foyer dan koefisien-koefisiennya ya. Direct foyer ini digunakan untuk mengekspansi fungsi-fungsi periodik. Ya. Dan ini bentuk umumnya ya. Kemarin kita sudah turunkan apa itu A0, apa itu AN, dan apa itu BN. Di sini asumsinya adalah bahwa fx ini periodik dengan periodenya adalah 2pi. Maksudnya 2pi itu gimana? Ya, maksudnya dia setelah 2pi radian, ya, dia akan kembali ke titik awal. Sama seperti fungsi sinus sin X gitu ya. Ini kan setelah 2pi dia akan kembali ke satu posisi awal dalam satu gelombang penuh ya. Tentunya syarat periode 2pi ini nanti tidak selalu harus diwajibkan ya, artinya ada kita bisa mengangkat asumsi ini dan mengganti dengan periode sembarang. Jadi kemarin saya menurunkan apa itu A0, AN, dan BN. Saya dapatkan di di sini ya. Oke, ini direct foyer-nya. Ya. Ini semuanya adalah
yang kita namakan sebagai artinya dengan demikian maka kita sudah bisa mengidentifikasi deret Fourier dari suatu fungsi sembarang secara komplit ya. A0-nya kita sudah ketahui, AN sudah ketahui, BN sudah diketahui. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Pak, Ya, silakan. saya mau koreksi aja itu yang persamaan Fourier yang awal itu Bapak habis A0-nya lupa tulis tambah. Oh, oke. Yang di awal ya? Iya, itu Bapak langsungnya Bapak tulisnya A0 dikali itu langsung. Di bawahnya Pak. Nah, Ya, ini ya. Ya, terima kasih. Saya tidak sadar. Ya. Terima kasih. Ya. Oke, terima kasih atas koreksinya. Ya baik, sekarang kita bisa mulai menerapkan ya formalisme Fourier ini untuk kasus-kasus fungsi yang periodik, baik yang continuous maupun yang discontinuous. Misalnya banyak sekali contoh-contoh yang bisa diambil ya di buku itu. Oke, misalnya saya langsung aja, saya akan ambil satu contoh di buku yang di contoh latihan ya, di buku Boas. Ya ini misalnya saya ambil, kita ambil contoh. Misalnya saya punya fungsi fx ini terdefinisi sebagai, nah ini satu contoh di mana fungsinya tidak continuous ya. Jadi memang sebagian besar kegunaan deret Fourier ini untuk mengekspansi fungsi-fungsi yang tidak continuous tapi periodik. Misalnya fx itu nilai 1 ketika dia dari x itu dari minus pi gitu ya sampai 0. Dan nilainya 0, fx-nya 0 dari 0 sampai pi gitu. Jadi di sini periode 2pi kita partisi dari minus pi sampai pi ya. Boleh juga kalau Anda mau menyatakan dari 0 sampai 2pi, misalnya dari 0 sampai pi nilainya 1, dari pi sampai 2pi nilainya 0, nggak ada masalah. Itu cuma menggeser aja di sumbu x-nya ya. Nah ini kalau Anda lihat kan plotnya adalah sebagai berikut. Plotnya sebagai berikut. Sorry. Saya akan lebih ke tengah. Ya, ini sumbu koordinatnya. Nilainya 1. Oke, saya ambil 1 misalnya di sini ya. 1, ini 0 itu ya. Ini 0, ini 1. Ya, katakanlah 2pi di sini. Ya, ini skalanya tidak ini ya. Jadi 1 di sana tapi pi-nya saya ambil di sini. Maksudnya jangan dilihat skalanya tidak linear ya. Ini untuk memudahkan gambar ilustrasi aja. Ini minus pi gitu ya. Ini pi itu kan 3,14, harusnya kan lebih besar daripada 1 ya. Tapi di sini saya ambil panjangnya seperti ini. Ini cuma buat memudahkan ilustrasi ya. Jadi skala sumbu x dan sumbu y ini anggapnya tidak linear. Ini 2pi, ini minus 2pi, seperti itu gitu ya. Nah ini kan sebenarnya kalau Anda ambil misalnya dari 0 sampai dari minus pi sampai 0 itu adalah 1, berarti di sini ya gitu ya. Sorry di sini. Nilai 1 seperti ini ya. Jadi nilainya konstan 1 gitu kan.
Dari 0 sampai pi nilainya 0. Ya tentu saja Anda bisa mengextend ya. Sampai dari minus sekian pi sampai plus sekian pi ya, karena polanya seperti ini sama. Jadi dari pi sampai jadi Anda bisa lihat bahwa polanya berulang. Kalau dari pi sampai 2pi ya akan kembali ke 1 lagi. Jadi itu kita bisa definisikan seperti itu gitu ya. Seperti ini gitu ya. Dari min 2pi sampai pi, dari min 2pi sampai min pi seperti ini gitu kan. Dari min 3pi sampai min 2pi seperti ini. Jadi Anda lihat bahwa ini polanya seperti itu ya. Ini ada, saya kasih titik-titik di sini, artinya bahwa di titik-titik peralihan tersebut nilainya discontinuous ya. Discontinuous kenapa? Karena dia punya dua limitnya, dari kiri dan dari kanan tidak sama ya kan. Misalnya Anda lihat pada titik P ya, pada X sama dengan P ya. Limit dari kirinya ya, limit dari kiri misalnya saya tulis limit X mendekati P dari kiri atau dari minus gitu ya. Untuk Fx ini kan adalah 0 ya. Kan di sini kan 0. Tapi kalau Anda dekati dari kanan berarti dari sini. Ya, ini dari plus, ini dari minus. Jadi kalau Anda dekati dari kanan, limit X mendekati Pi dari kanan, nilai 1 ya. Jadi ini discontinuous. Titik Pi di sini, titik yang discontinuous. Oke. Jadi ini fungsinya. Ini yang fungsi yang sederhana, nggak apa-apa, kita tinjau yang sederhana dulu. Nah, sekarang kita ingin melihat bagaimana fx ini dinyatakan dalam direct Fourier. Ya, kita terapkan aja ini. Kita cek A0-nya, gitu ya. Berarti kan kita mau mengekspansi dia dalam bentuk fx ini dapat ditulis sebagai A0, gitu kan, plus n sama dengan 1 sampai tak berhingga an sin nx ya ditambah n sama dengan 1 sampai tak berhingga bn cos nx. Oke, A0-nya apa? Suara saya terdengar ya? A0-nya adalah 1/2 pi ya. 1/2 pi integral ya ini ya fx dx. Nah, integral dari minus pi sampai plus pi. Nah, sekarang dari minus pi sampai plus pi integralnya, oke? Seperti apa? Ya, kita karena fungsinya discontinuous ya, berarti kita bisa partisi integralnya ini. 1/2 pi kita bisa bagi menjadi integral dari minus pi sampai 0 ya. Ditambah integral dari 0 sampai pi. Oke, suara saya terdengar ya? Saya mau mengecek secara berkala. Terdengar, Pak. Oke. Apa itu? Berapa nilai fx dari minus pi sampai 0? Nilainya 1 ya, konstanta 1. Jadi di sini nilainya adalah 1. Nah, fx dari 0 sampai pi nilainya 0 ya. Jadi kita masukkan aja nilai-nilainya. Berarti integral suku kedua ini 0, sehingga nyari integral suku pertama saja ya kan. Dan karena 1 ya, berarti integralnya cuma terhadap dx saja. Jadi x. Jadi sini 1/2 pi ya kan. Integral dx saja dari minus pi sampai 0. Dan ini adalah x dimasukkan dari 0 dan batas bawahnya minus pi. Berarti 0 dikurang minus pi berarti pi ya, kali pi. Berarti A0-nya adalah setengah.
Oke, A0-nya setengah. Sekarang AN-nya. Ya. AN-nya kemarin adalah super Pi. Integral dari minus Pi sampai plus Pi. Fx dikalikan sinus ya. Sinus NX. Sinus NX. Dx. Ya. Oke. Ini apa? Ya sama, kita bisa partisi lagi integralnya. Dari minus Pi sampai 0, ya. Fx sin nx dx ditambah dari 0 sampai Pi Fx sin nx dx. Oke. Ya, ini sama seperti tadi, ini adalah 1, ini 0. Jadi yang survive hanya integral suku pertama saja. Berarti saya mengintegralkan sinus nx dari minus Pi sampai 0. Sin nx dx. Apa integral sinus nx? Sin nx dibagi n. Cos nx. Minus cos nx dibagi n. Minus ya. Min seper np ya. Saya keluarkan aja ya ininya. N-nya saya keluarkan. Jadi ini cos nx. Dievaluasi dari x-nya minus Pi sampai x-nya 0. Oke. Cos 0 berapa? 1. 1 gitu ya. Dikurang gitu kan. Cos n minus Pi ya. Jadi cos min x itu kan sama cos x ya. Bener ya? Cos minus x, cos dari minus x itu kan sama dengan cos x. Bener nggak? Cos min alpha, min a itu sama dengan cos a ya. Iya, Pak. Oke, berarti ini minus ini tidak akan mengubah tanda cos, jadi ini sama min cos np gitu ya. Cos np berapa? Ya tergantung n-nya berapa ya kan. Kalau n-nya 1, kalau n-nya 0 dia akan 1. Kalau n-nya 1 dia akan min 1 ya kan. Kalau n-nya 2 dia akan 1 lagi gitu ya. Jadi saya tidak bisa spesifikasi nilainya 1 atau tidak karena n-nya itu berjalan ya. Jadi saya nyatakannya seperti ini. Jadi inilah AN ya. AN-nya dapat saya tulis sebagai oke, di sini saya masukkan cos NP min 1 gitu ya per NP. Oke. Ini AN-nya. Sekarang tinggal mencari BN-nya. BN-nya adalah seperti integral dari min Pi sampai Pi Fx cos Nx dx. Oke, ya sama seperti tadi. Kita partisi integralnya dari min Pi sampai 0 Fx cos Nx dx ditambah integral dari 0 sampai Pi Fx cos Nx dx. Jadi ini 1, ini 0 ya. Nah ini kan berarti sama saja mengintegralkan cos-nya ya. Langsung aja ya. Cos integralnya adalah
cos nx integralnya adalah 1/n dikalikan sin. Ya. Jadi saya punya np dikalikan sinus nx. Ya. Dievaluasi dari minus pi sampai 0. Apa hasilnya? Hasilnya apa? Ada yang tahu? 0 ya? Untuk semua nilai baik x-nya 0 maupun x-nya pi akan 0 ini ya. Jadi B-nya tidak ada, dia tidak punya kontribusi di B-nya ya. Oke. Jadi ini 0, BN-nya 0. Oke, saya bisa kembali ke AN ini, saya bisa sederhanakan lagi AN-nya kalau Anda lihat. Misalnya saya ambil, N ini kan berjalan ya. N ini kan berjalan, kalau kita lihat ke ini awal, N-nya itu kan berjalan dari 1 sampai tak berhingga, ya kan? Berjalan dari 1 sampai tak berhingga. Sekarang kalau N-nya 1 gitu ya. Kalau N-nya 1, maka AN-nya apa? Atau cos pi itu jadi berapa? Cos pi itu adalah minus ya. Min 1 ya. Ya enggak? Cos pi itu berapa? Min 1 kan? Min 1 dikurang 1 itu adalah min 2 per N-nya 1 pi. Berarti berarti A1-nya adalah, atau langsung aja deh, A1 itu berapa gitu ya. Kalau saya ambil A1 itu berapa? Cos pi adalah min 1, min 1, min 1, min 2. Berarti min 2 per pi, ya kan? Kalau A2, cos 2 pi itu berapa? Cos 2 pi berapa? 1, Pak. 1 kan? Berarti ini 0 ya. 1 ya. A3, cos 3 pi. Cos 3 pi. 3 pi itu kan berarti itu sama dengan cos pi ya. 3 pi itu kan berarti 3 ada di kuadran mana? Itu kan sama dengan pi ya. Kalau Anda lihat, kalau misalnya ini gitu kan. Ini kan 0 di sini ya. Ini kan pi per 2. Ini kan pi. Ini kan pi 3 pi per 2 ya di sini ya. Ini 2 pi di sini kan. 2 pi di sini berarti 2 pi ditambah pi berarti 3 pi di sini ya. Ya kan, ini 2 pi, 3 pi, 4 pi, 5 pi, 6 pi, dan seterusnya. Jadi, yang ganjil akan selalu sama dengan pi ya. Ini ada sama dengan cos 3 pi sama dengan cos pi, berarti min 1 juga. Berarti min 2 per n-nya adalah 3 berarti ya tadi ya. 3 pi, gitu ya. A4 cos 4 pi itu sama dengan cos 2 pi, yaitu 0 ya. Jadi Anda lihat polanya adalah semua n yang genap akan 0, ya kan? Semua n yang ganjil itu tidak 0. Jadi yang survive-nya adalah n yang ganjil saja. Ya. Jadi dengan kata lain di sini saya bisa menuliskan bahwa AN lebih spesifik lagi, kalau nilainya genap dia akan 0, yaitu ya n-nya genap. Kalau nilainya ganjil berapa?
Kalau nilai ganjil dia akan minus ya. Min 2, ya, atasnya selalu 2 ya kan? Kan min 1 selalu 2. Min 2 maksudnya. Nah, bawahnya yang berubah. NP gitu ya. Ini kalau N-nya ganjil. Oke, saya sudah spesifikasi semuanya. Berarti sekarang fungsi saya tadi ya, fx yang tadi dapat dinyatakan yang tadi didefinisikan sebagai 1 kalau x dari min pi sampai 0 dan 0 kalau x dari 0 sampai pi ya. Ini fungsi tangga istilahnya ya. Tangga ini kan kayak tangga kan. Atau fungsi kotak, sorry. Ya, kotak. Ya tangga atau kotak sama aja. Tetap gitu kan. Dia tidak terdefinisi di antara ya. Dia terdefinisi di nilainya ya 1 atau 0 gitu. 1 atau 0 gitu ya. Nah, kita bisa dekati fungsi discontinuous tersebut dengan ekspansi tak hingga dari fungsi kontinu. Kontinu adalah apa? Pertamanya A0 setengah. Setengah ditambah AN-nya, ini AN-nya minus ya. Jadi saya langsung aja masukkan minusnya di sini. Minus 2 per NP. Ini ada sumasi ya. Nah, saya keluarkannya 2 per P-nya saya keluarkan ya dari sumasi. Berarti di sini sumasi N sama dengan 1 sampai tak berhingga. Berarti seper N-nya saya masukkan dalam sumasi. Sumasi dari apa? Sumasi dari sin NX per N. Ya. Ini sumasinya kan. BN ya 0 ya. Jadi suku yang mengandung ekspansi cosinus tidak ada 0 ya. Jadi inilah fungsinya. Dinyatakan dalam deret tak berhingga. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, mungkin nggak terlalu obvious ya. Hasil ini tuh apa sih Pak? Gitu. Bagaimana mungkin ini bisa sama dengan fungsi yang tadi gitu. Kita coba kasih visualisasi deh ya. Ini enaknya saya ngajar pakai PJJ gini, saya bisa mengeksploit penggunaan laptop dengan lebih baik. Oke, saya akan ngasih saya akan coba kasih tampilan visualisasinya, ilustrasinya ya. Fungsinya seperti itu. Saya akan menggunakan matematika Wolfram. Ada yang familiar dengan software matematika, software Wolfram? Nggak ada. Pernah pakai MATLAB? Ada yang pernah pakai MATLAB? Cuma pakai Wolfram, cuman pernah pakai buat nyelesain integral doang sih Pak. Oke, tapi pernah ya? Ya. Oke, ada lagi yang lain? Atau MATLAB, pernah mungkin MATLAB? Nanti di kuliah Viscom ya. Viscom 1 itu kalau nggak salah pakai MATLAB ya. Atau Maple, ya ada juga software symbolic manipulation gitu, Maple. Atau apa lagi? MATLAB, Maple. Ya ada beberapa sih ya. Tapi saya terbiasa menggunakan matematika Wolfram. Coba saya share tampilan Wolframnya ya. Kan nggak ada. Oh, ini muncul. Oke, kelihatan nggak ininya, tampilan saya? Kosong. Terlihat, Pak. Oke. Bentar, saya mau. Ya ini saya mau masukkan dulu seperti ini ya. Oke, apa itu W nanti saya akan jelaskan. Sekarang saya masukkan fungsi dulu. Jadi fx gitu ya. Ini cara menulis fx. Tadi apa fungsinya? Setengah ya.
setengah, lalu dikurang 2 per pi, dikurang 2 per pi, gitu ya. 2 per pi dikalikan sumasi, ya, sumasi dari n sama dengan 1, sampai, saya namakan W, jadi W untuk melabel batas atas sumasinya ya. Tentunya saya tahu bahwa batasnya sampai tabringga, tapi sekarang saya mau mencoba dulu memvariasikan batas atasnya ya. Jadi apa? Sinus ya. Sin nx per nx. Oke. Ya, ini cara saya menulisnya. Kelihatan nggak sih? Kelihatan besar atau kecil ya? Kalau saya perbesar gini kelihatan nggak? Nggak kelihatan ya? Mungkin nggak. Perlu saya perbesar ininya kali. Formatnya. Tapi kelihatan nggak? Ada yang bisa melihat nggak tulisan yang saya gambari tadi itu? Terlihat, Pak. Kelihatan, Pak. Oke, good. Terlihat, Pak. Ya, coba gedein aja dulu ya. Lebih gede ya. Oke, biar lebih jelas. Nah, ini saya masukin ini gitu ya. Ini setengah, ini min 2 per pi dikalikan sumasi dari n sampai 1 sampai w. W-nya ini nanti saya tentukan. Sumasi dari apa? Sin nx per nx ya. Kalau saya coba plot sumasinya ini, yang saya plot adalah fx-nya saya plot dari, misalnya dari x min 4 pi, ya saya extend aja ya ininya ya, rentang plotnya ya. Ini saya evaluate ya, mungkin dari Anda lihat bentuknya seperti ini ya. Ini maksudnya apa gitu? Mungkin saya tulis plot range-nya dulu kali ya. All. Doesn't make any sense gambarnya gitu kan. Nah, W-nya ini kan sebenarnya jumlah sumasinya, jumlah deret ya. Kalau saya tambahkan misalnya 10 gitu ya. Mulai terlihat bentuknya seperti apa. Sebentar. Mungkin terlalu besar ininya. Kayaknya itu bentuknya aneh, Pak. Iya. Pak, di penjumlahannya kenapa ada penyebut X di bawahnya? Kan nggak ada harusnya. Iya, terima kasih. Itu dia. N doang itu. Thank you. Saya typo, pantesan rusak gambarnya. Ya. Sekarang gambarnya seperti ini, oke? Tadi apa? N ya? Cuma N aja ya? Ya, N. N doang kan? Iya, betul. Oke, ini kalau satu seperti ini ya. Ini jelas, ini cuma sumasi, ini cuma sinus saja ya. Sin X per 1 gitu kan, dikalikan min 2 pi, lalu ditambahkan kon 1/2 ya. Jelas ini fungsi sinusoidal ya, seperti itu gitu kan. Tapi kalau saya perbesar, saya perbesar. Pak. Ya. Kayaknya itu perlu jumlahin dari bentuk yang masih cos n pi min 1 itu, Pak. Soalnya kalau begitu kan dia jumlahinnya n genap juga dijumlahin di situ. Oke. Iya. Saya betul. Saya masukin ini 2n plus 1 berarti ya. Oke. Ya, betul. Terima kasih. 2n plus 1 harusnya. Ini dari 0. Ya, terima kasih. Saya dapat koreksi yang bagus. 2n plus 1. Ini juga 2n plus 1. Harusnya it works. Atau kalau enggak ya? Oke. Ya, ini saya mau tampilkan. Ya, jadi benar ya. Tadi kenapa saya ganti n dari 0? Karena saya ganti
dari 2n plus 1 agar apa? Agar saya hanya sumasi ini hanya memasukkan suku-suku yang ganjil ya. Karena tadi kan suku-suku yang genap. Ya, suku yang genap apa yang ganjil ya? Sorry. Tadi yang genap apa yang ganjil? Yang ganjil, sorry. Yang ganjil ya, yang genapnya kan sudah 0 ya. Ya. Yang ganjil yang survive, yang genap yang 0. Oke, jadi ini hanya memasukkan suku-suku yang ganjil saja. Makanya saya masukkan n-nya jadi 2n plus 1 ya. Dari 0. Maksudnya apa? Kalau n-nya 0, maka ini jadi sin x per 1 gitu kan. Kalau n-nya 1, ini jadi sin berapa? 3x per 3 gitu kan. Kalau n-nya 2, ini jadi sin 5x per 5 dan seterusnya. Jadi ini sumasinya adalah sumasi deret hanya untuk yang ganjil saja, seperti yang tadi kita dapatkan. Nah, ini kalau saya masukkan sumasinya cuma sampai satu suku aja, ya bentuknya seperti ini ya. Ini kan cuma bentuk seperti sinus, tapi ada modifikasi gitu ya. Nah, ini kalau kita naikkan, oke, ini terlihat lebih jelas. Ini kalau Anda naikkan, maka ini bisa terlihat superposisi dari berbagai fungsi sinus ya dengan frekuensi yang berbeda-beda. Nah, ini bisa saya naikkan terus. Anda sekarang bisa melihat bahwa ini mendekati dari fungsi kotak yang tadi fx yang asli yang saya gambar ya. Tentunya di sini masih ada kontinuitas ya. Di sini Anda lihat pada titik-titik perpindahannya masih ada garisnya. Tapi kalau sekarang saya perbesar terus, semakin smooth atau semakin semakin lancip ya ujung-ujungnya gitu kan, semakin mendekati kotak dalam arti yang benarnya ya. Jadi sekarang saya bisa saja membuat dia jadi tak berhingga ya, infinite. Karena memang sebenarnya sumasi infinite ya. Nah, Anda lihat kalau misalnya sumasi infinite ya dia cuman ya seperti ini aja. Set, lalu di sini dari sini 0 ya kan. Anda lihat di sini 1, sini 0 lagi, 1, 0 dan 1, 0, 1, 0. Oke, bisa kelihatan ya yang saya maksud dengan solusinya tadi seperti itu. Jadi di sini Anda bisa dapat fisisnya ya, bahwa oke, matematis seperti ini itu artinya adalah bahwa sekarang kita bisa punya solusi yang maksudnya gini, ini bentuknya matematis, tapi sekarang Anda bisa punya visualisasi bahwa ini memang menghasilkan bentuk fungsi periodik ya, yang pada limit sumasi sampai ke tak berhingga, dia akan persis sama exactly seperti bentuk tangga tadi ya, seperti yang tadi saya sudah tunjukkan. Oke, ini satu contoh ya. Ada pertanyaan sampai sini? Terima kasih tadi koreksi-koreksinya ya. Nggak ada pertanyaan ya, bisa dipahami ya. Oke. Ya sebenarnya kita bisa mengerjakan yang lain lagi, yang lebih rumit gitu ya. Misalnya saya mau mengambil mungkin
Oke, tadi kan ininya konstanta ya. Maksudnya apa? Tadi kan fx-nya konstan ya, 1 atau 0 itu kan ya. Seperti ini ya, seperti delta Kronecker gitu, 1 atau 0. Nah, sekarang bagaimana kalau fungsinya tidak konstan ya, fungsi ya, misalnya saya mau mengambil fx-nya itu nilainya min x kalau x-nya dari minus pi sampai 0. Minus pi sampai 0. Dan nilainya plus x kalau x-nya itu dari 0 sampai plus pi. Kira-kira gambarnya gimana? Gambarnya gimana kira-kira? Kalau misalnya dari minus pi, katakanlah minus pi di sini gitu ya. Ini min pi, ini min 2pi gitu ya. Ini pi, ini 2pi. Nah, minus x itu dari minus pi sampai 0. Minus x itu kemana arahnya? Yang bisa jawab? Atau gini deh, fx sama dengan x dari 0 sampai pi, itu berarti gimana plotnya? Kalau x itu kan berarti seperti ini gitu ya. Gitu kan? Di sini ketika x-nya pi ya berarti di sini pi juga, ya kan? Bener nggak? Bener nggak sih? Bener ya? Nah, sekarang kalau dari minus pi sampai 0, fungsinya adalah minus x. Minus x itu berarti gimana arahnya? Kalau min x itu kan berarti seperti ini gitu ya. Gimana ya? Sebentar, saya cek dulu deh. Refleksi di sumbu Y, Pak. Refleksi di sumbu Y-nya. Ya. Ya, berarti kan seperti ini gitu ya. Seperti ini gitu ya. Gitu kan. Ya, ini kurang bagus lah ya gambarnya, tapi bisa dipahami. Nah, ini kan bisa dilanjutkan gitu ya. Misalnya ini kan jadi sebenarnya kan ini jadi kayak plotnya kayak segitiga ya. Gitu. Nah, ini kalau Anda lanjutkan ya maka ini jadi seperti segitiga. Dan seterusnya. Ya. Gitu ya. Oke. Ini berarti adalah yang kita namakan sebagai sinyal segitiga gitu ya, sinyal triangle. Bagaimana kita mendekati sinyal seperti ini dengan deret Fourier? Ya kita lakukan lagi. A0-nya apa, AN-nya apa, BN-nya apa. Coba kita cari A0-nya. A0-nya adalah 1/2pi integral fx dx dari min pi sampai pi. Nah, ini bisa kita pecah. 1/2pi ya. Integral dari min pi sampai 0
Min Pi sampai 0 adalah min X ya, berarti min X dx, gitu kan. Ditambah integral dari 0 sampai Pi adalah X. Ini semuanya sama setengah X kuadrat gitu kan. Ini ada setengah kali, ini min setengah, oke, saya bagi-bagi deh, ini min setengah X kuadrat. Dari min Pi sampai 0 ya, ditambah setengah X kuadrat dari 0 sampai Pi. Ini yang dimasukkan 0 ya, 0, dimasukkan min Pi, ini adalah jadi Pi kuadrat ya. Jadi ini min Pi kuadrat per 2, gitu kan. Ditambah, ini kalau dimasukkan Pi kuadratnya, sorry, bener ya. Kalau saya masukkan Pi kuadrat jadi Pi kuadrat ini ya. Pi kuadrat per 2, 0 ya? Cancel nggak sih? Oke, coba dicek lagi, bener ya? Kan saya masukkan fx-nya itu adalah min x dari min Pi sampai 0 dan x dari 0 sampai Pi. Yang kalau diintegralkan adalah setengah x kuadrat ya kan? Setengah x kuadrat atau min setengah x kuadrat. Sorry. Enggak dong, plus, sorry. Ini plus. Min setengah, min jadi plus ya. Oke, terima kasih. Ini berarti adalah Pi kuadrat dibagi 2 Pi, jadi Pi per 2. Oke, A0-nya adalah Pi per 2. Oke, yang saya tulis kelihatan ya. Jadi saya sudah switch ininya lagi, switch screen-nya lagi. Halo, yang saya tulis terlihat kan? Atau yang saya bicarakan terlihat? Iya, Pak. Terlihat, Pak. Oke. Nah, ini A0. AN-nya adalah seperti integralnya, langsung aja integralnya saya partisi ya. Nah, kita sudah tahu bahwa ini kan fungsinya, ini fungsinya continuous ya. Lihat fungsi continuous ya. Kalau Anda dekati limitnya dari kanan maupun kiri, misalnya pada titik X sama dengan Pi, hasilnya ada ya kan. Limit dari kanannya ada, dari kirinya ada gitu kan. Tapi ini dikatakan non differentiable ya. Karena lancipnya itu membuat dia tidak differentiable. Tidak bisa diturunkan. Oke, tadi saya mana? Ini dari minus Pi sampai 0. Langsung aja fx sin nx ya. Dx ditambah dari 0 sampai Pi fx cos nx dx. Nah, ini adalah berarti kan sama dengan seperti ini min gitu ya, min integral sin nx maksud saya, plus integral, sorry kok cos sih, sin juga dong ini. Kenapa jadi cos? Sin 0 sampai Pi sin nx. Ya, ini integralnya adalah, sorry, ini x ya, ada x ya di sini ya. Maaf. Nah, integralnya apa ini?
X sin X sin NX itu diintegralkan. Yang bisa. Ini pakai integral parsial aja ya. Coba saya misalkan ini kan dua-duanya sama-sama X sin X NX ya. Jadi U adalah X, maka DU-nya adalah DX. DV sin NX DX, V-nya adalah apa? Integral sin adalah min super N cos ya. Maka integral X sin NX dx ini adalah U dikali V, yaitu min X cos NX per N min cos UV min integral VDU plus super N integral cos NX dx. Gitu ya. Integral cos adalah sin. Jadi ini adalah min X cos NX per N ditambah cos NX per N kuadrat ya. Bener nggak? Sin, Bener ya? Sin, Ini, oh sorry, sin ya. Sin. Dan yang suku pertama itu dievaluasi dari batas-batas ya langsung ya. Oke, sorry, ini sin. Ini sin. Ini langsung dievaluasi ya kan? Kan integralnya adalah UV. UV dievaluasi pada batasnya. Ini berarti batasnya dari 0. Oh ya, batasnya dari terserah ya. Dari yang min pi sampai 0 atau yang 0 sampai pi. Ya, ini dievaluasi pada batas gitu ya. Oke, berarti sekarang kalau suku pertama. Jadi sekarang langsung aja di sini. AN adalah seperti min dari ini semua ya. Ini langsung dievaluasi aja batas-batas saya. Oke, ini min kali ini min jadi plus gitu ya. Oke, ini jadi plus. Ini jadi apa? Saya kurung dulu deh biar nggak bingung. X cos NX per N dikurang sin NX gitu ya per N kuadrat. Gitu, ini dievaluasi dari X-nya minus P sampai X-nya 0. Ditambah suku yang positif ya. Itu ditambah jadi min X cos NX per N ditambah sin NX per N kuadrat. Ini dievaluasi dari 0 sampai Pi. Gitu ya. Oke, ini tinggal dilihat aja apa isinya. AN-nya berarti ini adalah ada satunya super Pi. Oke, yang batas pertama ini 0. Ketika saya masukkan X-nya 0, ya. Ini juga 0. Ya kan?
ketika saya masukkan batasnya, berarti ini 0 semuanya dikurangin min dikurangi ketika cos-nya min p, x-nya min p, berarti ini min p, jadi min, biar nggak bingung gini deh, min dari ini min p gitu ya, min p cos n dikali min p itu kan sama dengan cos np ya, cos np per n dikurang sin, oh ini selalu 0 ya, sin np ini selalu 0, jadi nggak perlu lagi sukunya. Oke, ini suku yang ini dari suku yang ini ya. Jadi plus, di sini jadi plus. Oke, jadi minus saya hilangkan aja. Bener ya, ini jika saya masukkan min, oke jadi cancel, oke. Ditambah, nah dari yang sini nih, ditambah min p cos np per n ya. Per n min p cos np per n dimasukkan n-nya dimasukkan sekarang x-nya ini 0 ya. Sin np ini selalu 0. Sin np ini selalu 0, lalu dikurang ini 0 juga. Oke. Kok meng-cancel ya? Ada yang salah nggak dengan penurunan saya? Kebanyakan minusnya harus saya perhatikan ini. Yang ini benar ya? Ini kan kalau saya masukkan np, kalau masukkan x-nya p, makanya jadi min p cos np per n ya. Kalau saya masukkan 0, ya ini 0. Ini sudah 0. Nah, ini kalau ini bener ya? Bener nggak sih? Bener nggak? Bener ya? Kan dari awalnya saya masukkan an-nya seperti ini. Min x sama x. Jadi di sini adalah min x. Ini adalah min x. Ini adalah x, gitu ya. Min x sin nx, x sin nx kan. Integralnya kan seperti ini, cuman batas-batasnya aja yang di. Berarti 0 ya ininya ya. Bener nggak sih? Ini bener nggak perhitungannya? Bisa dicek nggak? Ini berarti cancel ya? 0. Oke lah, saya lihat dulu. Saya lanjutkan dulu. Sekarang BN-nya. BN-nya saya punya seperti sama ya, integral dari minus P sampai 0, langsung aja saya masukkan ya. Min X cos NX dx ya, plus integral dari 0 sampai P X cos NX dx. Ya, sama seperti tadi kalau kita integralkan U-nya adalah X, DU-nya adalah DX ya.
dv-nya adalah cos nx dx, v-nya adalah integral cos itu apa? Sin ya. Seper n kali sin ya. Per n sin nx. Maka sekarang integral x cos nx dx ini hasilnya langsung aja u dikali v, yaitu x sin nx dibagi n dikurang integral v du, ya, integral v du berarti ada seper n sin nx dx. Nah, ini berarti adalah x sin nx per n. Integral sin adalah min cos ya, berarti plus seper n kuadrat cos nx. Oke. Jadi seperti ini. Berarti bn-nya saya tulis seper pi ini kan min dari itu semua ya. Min dari ini semua ya. X sin nx per n ditambah cos nx per n kuadrat dari batasnya dari min pi 0 ya. Ditambah ya x sin nx per n ditambah cos nx per n kuadrat dievaluasi dari 0 sampai pi. Oke. Kalau yang ini dulu, ini 0, 0 ya. Yang ini dulu, kalau dievaluasi maka dalam kurungnya ya, jadi minusnya saya keluarkan biar nggak bingung. Ini 0 ditambah, ini kan 0 ditambah cos np ya. Cos 0 adalah 1 ya. Cos 0 adalah 1, sorry. Berarti ini 1. Berarti ini seper n kuadrat. Itu kan dikurang. Nah, kalau ininya adalah minus pi, berarti ini 0 juga. Cos np ya. Ini cos np per n kuadrat. Gitu ya. Yang ini, ya ini sama mirip. Ini adalah ini 0 karena sin pi adalah 0 ditambah cos np per n kuadrat ya kan, dikurang sin 0 adalah 0 ditambah cos 0 adalah 1 per n kuadrat. Oke. Seperti ini kan berarti min seper n kuadrat plus cos np per n kuadrat ya, ditambah cos np per n kuadrat ya, dikurang seper n kuadrat. Ada seper n kuadrat itu juga ya. Oke. Ini jadi 2. Seperti ini ada 2 cos np per n kuadrat. Nah, ini ada min seper n kuadrat jadi 2
per n kuadrat bener nggak? Ini cancel nggak ya? Halo, ada yang bisa mendengarkan saya? Ada yang masih stay di sini? Itu Ada harusnya ada 2 NP lagi, Pak. Jadi 2 NP lagi dari mana? itu ada cos NP per n kuadrat ditambah cos NP per n kuadrat itu. Oh, satunya cancel, Pak. Yang mana? Yang seper n kuadrat itu harusnya cancel. Nah ya, Saya itu ingatnya sih gitu. kenapa ya? Karena ini kan minus kan? Ini kan minus ya? Minus, maksudnya jadi minus. Saya berusaha mencari di mana letak harus cancel. Jadi harusnya tinggal ini aja ya? Harusnya tinggal 2 cos NP per n kuadrat aja ya? Atau enggak? Oke. Itu yang sin NP bukannya jadi 0 semua, Pak? Yang sin NP ya emang 0 semua. Ini kan 0. Lalu ketika saya ya ini kan maksudnya ini dievaluasi ketika x-nya 0. Cuma ini doang kan? Sekarang ketika x-nya minus p, ini cuma ini doang. Sama di sini juga kan? Di sini ketika x-nya p, ini 0, ya kan? Ininya adalah cos NP per n kuadrat. Ketika x-nya 0, ini juga 0, ini jadi 1 per n kuadrat kan ya? Bener nggak? Kayaknya saya ada kesalahan di mana ya? Ini kan seperti, bener ya? Seperti ya? Kayaknya di suku keduanya. Wait. Suku keduanya dari mana? Dari sini? Oke, kita lihat dulu. Ini kan x cos nx, ini minus x cos nx. Minus sebenarnya kan minusnya saya ambilnya. Ya, ini kan dari min p sampai 0 kan ini. Di mana? Integrasi parsialnya benar ya? Atau ada kesalahan? Saya harus masukkan x ya. Ya, ini kan sebenarnya bisa diabaikan ya. Ini kan udah nggak ada ininya lagi ya. Coba lihat bagian bawahnya, Pak. Yang terakhir. Yang di bawahnya, Pak. Ini. Nah, itu yang pertama itu kan ada minusnya di depan. Jadi minus x sin nx per n bla bla bla. Sorry, ini. Iya, Pak. Iya. Jadi kan ini jadi mengalihkan ke sini kan. Ini kan saya belum masukkan minusnya gitu. Benar nggak sih? Ini saya. Oke, saya masukkan aja minusnya gitu ya. Saya masukkan minus gitu, lalu di sini juga minus. Ini kadang-kadang detail-detail seperti ini yang membuat sering typo. Oke, ini jadi nggak ada ini, jadi nggak membingungkan ya. Oke, kalau saya masukkan x-nya 0, ini 0, minus, di sini jadi minus kan? Minus cos 0. Cos 0 kan 1 ya. Seperti ini kan jadinya. Lalu dikurang gitu kan. Dikurang kalau ininya minus P juga 0. Ini cos minus P adalah cos P. Ini adalah benar ya. Ini minus di sini. N kuadrat. Ya, benar. Oke. Bisa jadi benar, cuman ada
Ada yang kurang? Sebenarnya saya agak bingung Pak, bukannya kalau misalnya dia simetri terhadap sumbu Y, berarti yang BN-nya pasti 0 ya? Iya, saya sebenarnya mau masuknya ke situ tadi. Itu kan masalah ini ya, odd and even function ya. Iya. Betul. Tapi sementara saya stuck di perhitungan detailnya ya. Kalau dia simetri terhadap sumbu Y, harusnya yang ini kan simetri terhadap sumbu Y. Maka memang suku yang suku yang odd function akan 0. Odd function itu yang mana? Odd function itu kan yang sinus kan? Makanya sinusnya 0 kan di sini. AN ini kan 0 ya? Koefisien dari AN-nya. Yang koefisien dari yang BN itu kan koefisien dari cos kan? Cos itu kan fungsi yang even. Ya nggak? Paham nggak maksud saya? Iya Pak. Iya, jadi memang benar kan yang sin-nya yang koefisien sin yang 0. Nah, sekarang tinggal masalahnya koefisien cos-nya ini kurang tepat ya. Benar nggak sih? Di bagian integral parsialnya, Pak. Oke. Kayaknya harusnya yang sebelah kanan itu minus di punya saya. Kan U dikali V dikurang VDU. Kan dikurang VDU gitu ya. Jadi plus kan di sini atau enggak? Integral sin itu kan minus cos ya? UDV min integral VDU. Iya, UV min integral VDU kan? Jadi minnya disini kan min super n dikalikan integral sin nx, ya kan? V-nya kan sin super n sin nx, du-nya dx, ya kan? Lalu integral sinus apa? Min cos. Min cos ada sebenarnya, plus berarti kan situ kan? Min cos cos n x cos nx. Oke. Ya kalau dikunci jawaban di buku itu ada 2 kalinya ya di situ ya. Dan nggak ada konstanta super n kuadratnya. Where did I get wrong? Ini Pak, yang integral DU itu kan minus 1, berarti yang BN itu minus X sin X. Minus X sin NX per N ditambah jadinya. Kenapa min 1? Tunggu Pak. Ini kan hasilnya ini kan? Hasilnya kan ini. Kan hasilnya ini. Ini yang kita masukkan ke sini kan ya? Ya. Oh. Ini kan yang kita masukkan ke sini dan sini kan? Suku keempat itu Pak. Suku keempat. Oke, ini? Ya itu kayaknya negatif di punya saya. Negatif kenapa? Negatif. Kenapa negatifnya? Ini kan plus. Minus integral sin NX Pak. Minus integral sin. Iya, ini kan minus integral sin NX kan yang ini kan? Ketika diintegralkan jadi minus, jadi cancel kan? Jadi plus kan? Iya nggak? Iya. Ya jadi gini kan? Integrannya. Apa hasil integralnya? Ini kan saya masukkan ke sini, sama ke sini kan? Integral cos nx dari min. Ini sebenarnya simple, cuman membingungkan aja karena banyak tandanya, harus segala macam switch tanda.
Jadi harus ngecek di mana saya salahnya. X in X. Coba kalau saya masukkan, oke, di bawahnya dimasukkan. Ini kalau ini P 0 ditambah cos ini kan dikurang wait a minute. Kalau Pak, ya Pak, cos itu bukannya yang BN itu harusnya sin ya Pak? Bukan maksudnya bukan X integral X cos tapi X sin. coba saya cek. Jadi Ini kan- yang nanti pas Ini BN saya definisikan BN kan kemarin gini kan. BN adalah integral cos. Yang AN integral sin. Karena kan sumasi seperti ini kan. Iya nggak? Saya mungkin pakai notasi yang sedikit berbeda dengan di buku ya. Ya, mohon maaf kalau di buku BOAS itu kan AN itu untuk melabel yang cos, BN itu yang sin. Tapi dari awal saya bikinnya seperti ini kan. A0, AN sin, ditambah BN cos. Jadi dengan demikian maka AN itu koefisien untuk yang deret sinus, BN itu koefisien untuk yang deret kosinusnya. Iya kan? Jadi BN ini koefisien deret kosinus. Ya itu mungkin switch dengan berbeda kebalikan dengan yang notasi yang di buku BOAS ya. Tapi di catatan saya terbiasa menggunakan catatannya seperti itu. Tunggu, kalau cos minus P itu sama dengan cos P atau min cos P ya? Mungkin saya salah. Cosinus minus P itu sama dengan cos P ya? Kayaknya itu benar, Pak. Memang super N kuadratnya nggak cancel memang. Nggak cancel ya? Ya saya masukin di grafiknya sih kayaknya enggak. Berarti yang di buku kayaknya answer-nya salah ya? Ya oke lah, nggak apa-apa lah. Kalau emang benar ya nggak apa-apa, kita masukin aja seperti ini gitu ya. Kamu sudah masukkan di mana? Ada grafik kalkulator. Oh bisa, benernya segitiga gitu ya? Harusnya gimana bentuk grafiknya, Pak? Ya harusnya kan grafiknya seperti ini kan, seperti yang tadi kita rancang ini kan, gini kan? Ini bukan? Dari minus P sampai P. Ya gini. Nggak cancel Ya, karena yang itu kebalik sama di buku BOAS itu Pak. Kenapa? Apa itu nggak ke cancel karena yang sin sama cosnya kebalik dengan yang di buku BOAS itu, makanya beda. Yang dinyatakan oleh buku BOAS itu kan langsung fx-nya ya. Harusnya kan hasil akhirnya sama ya. Iya. Harusnya hasil akhirnya. Oke lah, nggak apa-apa lah. Kita coba nyatakan aja ini dulu. Seperti yang tadi dikatakan. Tadi Alfian ya, menyatakan hasilnya sama ya, bentuk ya. Iya, Pak. Jadi ini kan pi per 2 tadi ya, A0-nya pi per 2, AN-nya 0 ya, BN-nya adalah ini ya. BN-nya adalah min 2 per pi gitu kan. 2 per pi sumasi dari N sama dengan 1, sampai tak berhingga, sorry kok 0. Oke, saya tahu di mana. Ya, saya tahu. Oke. Saya tahu di mana saya kurangnya, bukan salahnya. Ini benar, ini sudah benar. Tapi seperti yang tadi saya lakukan, cos NP per N kuadrat itu kan hanya eksis ketika N-nya genap ya. Ya, cos NP ya per N kuadrat ini kan hanya eksis ketika N-nya genap. Atau NP-nya aja lah. N kuadratnya ngikutin. Ya kan? Coba cos NP ini apa? Hasilnya adalah apa sih? Dia itu kan hasilnya 2 cos NP itu kan nilainya adalah 0 kalau
bukan 0 ya, sorry. Bukan 0. NP itu nilainya min 1. Kalau misalnya N-nya genap apa hasilnya? 2 ya. Ini kan hasilnya 2. Kalau N-nya genap. Oke, di sini saya salah. Bukan salah, lupa. Kalau N-nya ganjil, apa? Berarti kan cos P itu berapa? Min 1 ya? Cos 3P min 1 juga. Berarti ini kan min 2, ya kan kalau N-nya ganjil. Oke. Ya, benar. Jadi bertitik tolak dari sini, saya bisa menyatakan ini. Kalau N-nya genap, maka ini kan 2 per N kuadrat dikurang 2 per N kuadrat, ya kan? 0. Jadi ini hasilnya 0 kalau N-nya genap. Oke. Itu yang tadi saya kelupaan. Kalau N-nya ganjil, ini jadi min 2N kuadrat min 2N kuadrat. Ya, betul. Jadi ini sama dengan min 4 per pi N kuadrat kalau N-nya ganjil. Paham ya? Jadi memang benar tadi. Makanya tadi ketika Alfian plot hasilnya sama. Karena memang ini sama. Ini sudah hasil yang benar. Cuman kita bisa sederhanakan lebih jauh lagi seperti ini ya. Oke, jadi BN-nya itu adalah min 4 per pi N kuadrat kalau hanya untuk N yang ganjil gitu ya. Untuk yang N yang genap ya 0. Oke, saya nyatakan di sini. Berarti sekarang fungsinya bisa saya ekspansi menjadi pi per 2 min 4 per pi ya. Ini sumasinya terhadap yang genap saja. N sama dengan genap gitu kan. Ganjil maksud saya. Sampai tak berhingga. Ini adalah cos ya. Ini cos nx per n kuadrat. Oke, ini solusinya ya. Inilah fx-nya. Coba sekarang kalau saya plot sekarang gitu ya. Setelah saya plot clear W-nya adalah 1 misalnya, selalu saya ambil fx-nya tadi apa? Pi per 2 dikurang 4 per pi ya. 4 per pi dikali sumasi genap aja ya. Dikali sumasi bagian bawahnya saya ambil dari 0, sumasi ganjil maksud saya. Bagian atasnya W gitu ya. Saya ambil cos sama kayak tadi, cuman saya ambil 2N plus 1 ya kan. Per bawahnya kuadrat ya. 2N plus 1 kuadrat. Seperti itu kan ya? Ya. Plot fx, x-nya dari ya katakanlah min 3pi sampai 3pi. Oke, kita lihat. Oke, ini bukan N tapi X, pantesan salah.
Format size-nya adalah 36 gitu ya. Dan 36 deh kegedean. 24. Oke. Ah, ya. Anda lihat bentuknya seperti itu ya. Ini kalau W-nya 1. Kalau W-nya saya ambil 10, W-nya 100, sorry. Ya, ini makin lancip ya. Anda bisa ambil limit untuk W-nya tak berhingga ya, limit sumasinya, maka dia akan semakin mendekati. Ya, ini sudah mendekati ya. Ini sudah persis, hampir persis sama seperti ini segi apa? Segitiga. Sinyal segitiga. Ya, ini kadang-kadang suka error matematika Wolframnya. Langsung saya ambil Oke. Ya, jadi sinyalnya seperti ini. Ini menarik kenapa? Karena sebenarnya fungsi fx ini kan fungsi yang continuous ya dan differentiable ya. Anda bisa turunkan, derivatifkan fungsi fx ini untuk orde berapapun ya. Tapi dengan sumasi Anda jumlahkan untuk W-nya tak berhingga, maka Anda lihat bahwa Anda dapat dekati atau Anda dapat jadikan itu sebagai suatu plot yang kurva yang continuous, tapi di sini dia punya titik-titik yang non differentiable ya. Jadi seperti yang saya katakan tadi, seperti saya katakan di video sebelumnya ya, semua fungsi yang periodik, baik itu continuous maupun discontinuous, baik itu differentiable maupun non differentiable, itu dapat didekati dengan deret Fourier untuk tak berhingga ya. Jumlahnya sumasinya tidak harus tak berhingga ya, cukup sampai n cukup besar pun sudah bisa mendekati. Tapi kalau mau precise, mau eksak ya berarti harus tak berhingga. Oke. Saya rasa saya sudah kehabisan waktu ya. Tadi terlalu banyak di mengotak-ngatik kesalahan perhitungan saya. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Saya mau tanya Pak, tapi terkait silakan. Terkait plotnya Pak. Apa terkait apa ya? Terkait plot grafiknya. Oke. Jadi saya ngeplot itu kalau misalnya pakai yang bentuk yang Bapak pakai, yang 2N plus 1 kali X, terus dibagi 2N plus 1, itu grafiknya jadi lucu, Pak. Aplikasi, mungkin karena aplikasinya. Jadi, gitu. Mungkin nanti saya WA ke Bapak, bentuknya aneh pokoknya. Jadi, ya ini sebenarnya ini alternatif aja. Saya bisa juga menyatakan secara eksplisit sumasinya ya. Jadi ini, misalnya ini adalah cos X gitu kan, ditambah cos 3X per 9, ditambah cos 5X per 25, ini kan sama aja ya. Ini kan bawahnya n kuadrat, atasnya nx gitu kan. Harusnya bisa juga saya nyatakan itu dengan penjumlahan gitu. Cuman saya sengaja menyatakan dalam bentuk sumasi ini karena saya bisa langsung generate untuk W berapa aja. Kalau nyatakan saya tulis secara eksplisit tadi kan berarti kan saya harus nambahin suku lagi setiap kali saya mau menambah presisi gitu. Ini cuman pilihan aja sih. Tapi ya boleh nanti coba di-share ke saya. Terima kasih atas infonya. Ada pertanyaan lagi yang lain? Ya, silakan. Saya boleh nanya. Silakan. Alvin ya. Tadi ya, kan tadi Bapak udah gambar yang kayak step function sama yang triangular wave itu kan ya. Terus untuk ngitung A0-nya kan tadi pakai integral. Boleh nggak kalau misalnya A0 itu langsung nilai maksimumnya dijumlahin nilai minimumnya terus dibagi 2? Average ya? Iya. Iya, sebenarnya sama ya. Harusnya bisa ya. Soalnya saya coba-coba di soal gitu kayak sama aja hasilnya. Iya. Itu sebenarnya average value-nya. Bisa sih harusnya. Oke, nanti saya coba cek dulu ya. Itu sepertinya saya pernah ingat tapi saya lupa. Nanti bisa. Untuk saat ini jawaban saya sih sepertinya bisa. Tapi nanti saya cek lagi ya. Terima kasih atas infonya, itu berharga. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama, Alvin. Baik, kita akhiri dulu ya kuliah sesi sinkronus ini. Nanti saya posting video ini di YouTube.
Jadi mungkin yang sekarang lagi bingung ngikutin saya karena sayanya juga kebingungan tadi. Moga-moga nanti di videonya bisa lebih ini lagi dengan rekamannya bisa diulang-ulang sehingga bisa lebih jelas. Baik, besok juga saya akan coba posting. Saya harapkan bisa besok selesai, tapi kalau enggak ya sebelum hari Kamis minggu depan saya akan posting video untuk yang asinkronus ya. Dan untuk kuliah minggu depan berarti saya jadikan kedua pertemuannya asinkronus ya. Kedua pertemuannya asinkronus, jadi kita tidak perlu ketemu hari Kamis karena Maulid Nabi, meskipun memang kalian di rumah, tapi